Saya pernah berpikir bahwa cinta itu seperti angin laut di Bali, lembut menyapa tapi tak pernah benar-benar bisa digenggam, sampai hari itu tiba dan segalanya berubah menjadi badai yang menghancurkan segala keyakinan saya. Saya kehilangan penglihatan secara tiba-tiba, dokter bilang itu karena kecelakaan motor di jalan raya Jakarta yang ramai, saat saya pulang dari kampus di malam hujan deras. Dunia menjadi gelap total, dan saya, Ardi, anak muda berusia 24 tahun yang biasa hidup mandiri di kosan sederhana dekat Monas, tiba-tiba merasa seperti jatuh ke jurang tak berdasar. Keluarga saya di Bali langsung panik. Ibu menelepon setiap hari, menangis di ujung telepon, ayah diam saja tapi saya tahu dia khawatir. Mereka memutuskan membawa saya pulang ke Denpasar, ke rumah keluarga di pinggiran kota yang dikelilingi sawah hijau. Di sana, di rumah kayu tradisional dengan halaman luas, saya belajar hidup dalam kegelapan. Setiap langkah terasa berbahaya, setiap suara membuat jantung berdegup kencang. Saya merasa jadi beban, tak berguna, dan yang paling menyakitkan adalah rasa kesepian yang menggerogoti jiwa. Lalu, dia muncul. Namanya Rama, katanya tetangga baru yang pindah dari Yogyakarta untuk bekerja sebagai perawat di rumah sakit swasta di Denpasar. Ibu mempekerjakannya untuk merawat saya, karena dia punya pengalaman menangani pasien dengan gangguan penglihatan. Pertama kali bertemu, suaranya lembut, hangat seperti sinar matahari pagi yang menyusup melalui celah-celah daun kelapa. "Selamat pagi, Mas Ardi. Saya Rama. Mulai hari ini, saya akan bantu Mas menjalani hari-hari ini," katanya sambil memegang tangan saya pelan, membimbing saya duduk di teras rumah. Rama bukan sekadar perawat. Dia sabar luar biasa. Setiap pagi, dia membangunkan saya dengan secangkir teh hangat yang harumnya membuat saya ingat masa kecil di Bali. Dia membacakan koran untuk saya, menggambarkan berita dengan kata-kata yang hidup, seolah saya bisa melihatnya sendiri. Saat saya marah karena frustrasi, dia tak pernah membentak balik. Malah, dia diam, lalu pelan-pelan cerita tentang pengalamannya sendiri, bagaimana dia pernah kehilangan seseorang yang dicintai dalam kecelakaan juga. "Hidup ini penuh luka, Mas. Tapi luka itu yang membuat kita lebih kuat," bisiknya suatu malam saat saya menangis di kamar. Perlahan, kebersamaan kami menjadi lebih dari sekadar perawat dan pasien. Rama mengajak saya jalan-jalan ke sawah, tangannya selalu siap menyangga lengan saya. Dia menggambarkan pemandangan dengan detail yang indah, hijau padi yang bergoyang ditiup angin, gunung agung yang menjulang di kejauhan, burung-burung yang berterbangan. Suaranya membuat kegelapan saya terasa berwarna. Saya mulai jatuh cinta padanya, meski tak pernah melihat wajahnya. Cinta yang lahir dari sentuhan tangan, dari tawa kecil saat dia bercanda, dari aroma sabun yang selalu menempel di bajunya. Suatu sore saat kami duduk di bale-bale rumah, Rama tiba-tiba diam lama. Lalu dia berkata, "Mas Ardi, saya senang bisa merawat Mas. Tapi ada hal yang harus saya katakan." Jantung saya berdegup kencang. Apakah dia merasakan hal yang sama? Tapi dia melanjutkan, Saya bukan orang biasa. Saya pernah punya masa lalu yang rumit." Saya bertanya apa, tapi dia hanya tertawa pelan dan mengalihkan pembicaraan. Malam itu, saat dia membantu saya mandi, tugas yang selalu dia lakukan dengan penuh hormat, tangannya menyentuh bahu saya lebih lama dari biasa. Saya merasakan getar di udara, sesuatu yang tak terucapkan tapi begitu kuat. Hari-hari berlalu, dan Rama menjadi segalanya bagi saya. Dia yang membuat saya belajar braille, dia yang mengajak saya mendengar musik gamelan di pura terdekat, dia yang membuat saya percaya bahwa meski buta, hidup masih indah. Tapi di balik kehangatan itu ada rahasia yang mulai tercium. Ibu pernah berbisik pada saya, "Rama itu baik sekali, Nak. Tapi dia jarang cerita tentang keluarganya." Saya tak peduli. Bagaimana bisa saya peduli saat setiap hari bersamanya terasa seperti mimpi yang tak ingin berakhir?
Penglihatan saya mulai kembali secara perlahan setelah operasi kedua di rumah sakit Sanglah. Dokter bilang itu keajaiban, retina saya mulai pulih berkat terapi intensi yang Rama atur sendiri. Hari pertama saya bisa melihat samar-samar, Rama ada di samping tempat tidur saya, tersenyum lebar. Wajahnya, ya Tuhan, dia begitu tampan, mata coklat yang dalam, senyum yang membuat dunia terasa cerah. Saya menatapnya lama, air mata mengalir. Rama. Terima kasih, bisik saya. Tapi keesokan harinya, saat saya benar-benar bisa melihat jelas, Rama hilang. Kamarnya kosong, barang-barangnya raib. Hanya secarik kertas di atas meja, makan saya, Mas Ardi. Semoga Mas bahagia selalu. Rama. Ibu bilang dia pergi tiba-tiba malam itu, tanpa pamit. Saya mencari kemana-mana, ke rumah sakit tempat dia bekerja, tapi tak ada jejak. Seolah dia lenyap di telan bumi Bali yang indah ini. Kenapa dia pergi tepat saat saya bisa melihat lagi? Apakah dia takut saya melihat sesuatu yang dia sembunyikan? Atau, apakah cinta kami hanya ilusi dalam kegelapan saya? Kehilangan Rama membuat dunia yang baru saja terang kembali terasa gelap, meski mata saya sudah bisa melihat sinar matahari Bali yang menyilaukan. Saya mondar-mandir di rumah, mencari petunjuk apapun tentang kepergiannya. Kertas itu saya baca berulang kali, mencium aromanya yang masih tersisa, tapi tak ada jawaban. Ibu mencoba menghibur, mungkin dia ada urusan mendadak, nak. Orang baik seperti dia pasti kembali. Tapi hati saya tahu ada yang salah. Saya mulai mencari tahu tentang Rama. Ke rumah sakit, bertanya pada rekan kerjanya. Mereka bilang Rama memang perawat handal, tapi dia jarang cerita tentang diri sendiri. Dia datang dari Jogja, katanya sendirian, ujar seorang perawat wanita. Tak ada alamat keluarga, tak ada nomor telepon pribadi. Seolah Rama adalah bayangan yang diciptakan khusus untuk saya. Hari-hari berikutnya, saya kembali ke rutinitas, tapi kosong. Saya jalan ke sawah yang dulu kami lalui bersama, duduk di bale-bale tempat kami sering mengobrol sampai malam. Ingatan tentang sentuhannya, suaranya, membuat dada sesak. Saya sadar, cinta saya padanya begitu dalam, lebih dari sekadar rasa terima kasih. Ini cinta sejati yang lahir di saat saya paling lemah. Suatu hari, saat saya di pasar tradisional di Denpasar membeli buah, saya melihat seorang pria dari kejauhan. Punggungnya, cara jalannya, mirip sekali dengan Rama. Jantung saya berhenti berdetak. Saya berlari mendekat, memanggil namanya. Pria itu berbalik, tapi bukan Rama. Hanya kemiripan biasa. Saya pulang dengan hati hancur lagi. Ayah yang biasanya pendiam, akhirnya bicara. Ardi, hidup harus berlanjut. Rama sudah pergi. Mungkin itu yang terbaik. Tapi bagaimana bisa terbaik kalau setiap malam saya mimpi tentang dia? Mimpi kami berjalan di pantai Kuta, tangan bergandengan, tertawa bebas. Saya memutuskan mencari ke Jogja. Dengan tabungan yang ada, saya naik pesawat sendirian meski keluarga khawatir. Di sana, di kota budaya yang ramai mahasiswa, saya mulai bertanya-tanya. Ke rumah sakit, ke kosan-kosan. Tak ada jejak. Sampai suatu sore, di Malioboro yang hiruk-pikuk, saya bertemu seorang teman lama Rama, katanya. Rama. Ya, saya kenal. Dia pernah kerja di sini dulu. Tapi dia punya masalah besar dengan keluarganya. Mereka konservatif sekali, tak terima kalau dia suka sesama. Kata-kata itu seperti petir. Saya terdiam. Apakah itu rahasianya? Apakah Ramagai, seperti saya yang baru sadar belakangan ini? Teman itu melanjutkan, dia pernah cerita tentang pasien di Bali yang dia rawat. Katanya, dia jatuh cinta, tapi takut. Takut kalau pasien itu sembuh dan tahu segalanya, lalu menolaknya. Masyarakat di sini keras, apalagi di Bali yang religius.
Saya pulang ke Bali dengan hati campur aduk. Rama pergi karena takut saya tolak. Tapi saya juga merasakan hal yang sama padanya. Cinta kami terhalang oleh norma yang tak terucapkan, oleh pandangan masyarakat yang masih menutup mata terhadap cinta seperti ini. Kembali di rumah, saya mulai hidup normal lagi. Kuliah online, bantu ayah di sawah. Tapi Rama selalu ada di pikiran. Sampai suatu hari, surat datang. Amplop sederhana, tanpa alamat pengirim. Di dalamnya, foto kami berdua, foto yang diambil ibu diam-diam saat Rama membimbing saya jalan. Di belakang foto, tulisan tangan Rama, saya selalu di sini, dalam hati Mas. Air mata jatuh. Apakah ini tanda dia masih peduli? Atau perpisahan abadi? Surat itu menjadi harapan baru, tapi juga siksaan. Saya ingin mencari Rama lagi, tapi kemana? Foto itu saya simpan di dompet, melihatnya setiap hari, mengingat senyumnya yang hangat. Keluarga mulai curiga dengan perubahan saya, tapi saya tak cerita. Di Indonesia ini, bicara tentang cinta sesama jenis masih tabu, apalagi di keluarga tradisional Bali seperti kami. Saya mulai bergabung dengan komunitas online, anonim tentunya, tentang orang-orang seperti kami. Di sana, saya baca banyak cerita mirip, cinta yang tersembunyi, perpisahan karena tekanan keluarga, masyarakat yang menghakimi. Itu membuat saya lebih kuat, tapi juga lebih sedih. Rama pergi demi melindungi saya, atau melindungi dirinya sendiri. Suatu malam, saat upacara di pura desa, saya bertemu seorang pemuda yang mirip Rama dari sisi. Namanya Wayan, teman sekolah dulu. Kami ngobrol lama dan tanpa sengaja saya cerita tentang Rama. Wayan terdiam lalu bilang, "Ardi, saya pernah dengar cerita serupa dari sepupu saya di Jogja. Dia bilang ada perawat yang kabur karena takut keluarganya tahu orientasinya." Jantung saya berdegup. Apakah itu Rama? Saya minta kontak sepupu Wayan dan mulai komunikasi. Ternyata Rama punya keluarga kaya di Jogja, ayahnya pejabat yang memaksa dia menikah dengan perempuan. Rama menolak lalu pergi ke Bali untuk berobat jiwa, katanya pada keluarga. Tapi sebenarnya dia mencari kebebasan. Sepupu itu bilang Rama pernah telepon, bilang dia bahagia merawat seseorang di Bali, tapi takut kalau cintanya terbalas, karena dunia tak siap menerima mereka. Dia bilang lebih baik pergi daripada melihat orang yang dicintai menderita karena dia. Saya menangis sendirian di kamar. Rama mengorbankan cintanya demi saya. Tapi apakah itu benar? Saya ingin bilang padanya bahwa saya tak peduli pandangan orang, bahwa cinta kami layak diperjuangkan. Konflik mulai muncul saat ibu menemukan foto itu. "Siapa ini, Ardi? Kenapa kamu simpan foto pria?" tanyanya curiga. "Saya bohong," bilang teman. Tapi ibu tak bodoh. Malam itu ayah panggil saya. "Kamu harus nikah secepatnya. Ada anak gadis tetangga yang baik." Tekanan keluarga mulai datang seperti biasa di masyarakat kita. Saya memberontak dalam hati. Apakah saya harus pura-pura normal, menikah dengan perempuan demi keluarga? Atau kejar Rama meski risikonya besar? Tekanan semakin berat. Keluarga mengatur pertemuan dengan gadis tetangga, Niluh. Dia baik, cantik, tapi setiap melihatnya, saya ingat Rama. Saya tak bisa bohong pada diri sendiri. Malam sebelum pertemuan, saya kabur ke Pantai Sanur, duduk sendirian menghadap laut yang bergelora. Di sana, saya telepon sepupu Wayan lagi, minta alamat terakhir Rama. Dia beri sebuah kosan kecil di pinggiran Jogja. Saya putuskan pergi lagi, kali ini dengan tekad bulat. Di Jogja, saya datang ke kosan itu. Penjaga bilang Rama pernah tinggal, tapi pergi 2 bulan lalu. Dia bilang mau ke Jakarta, cari kerja baru. Lagi-lagi jejak putus. Saya ke Jakarta, kota yang dulu jadi tempat kecelakaan saya. Di sana, di tengah keramaian, saya cari di rumah sakit. Tak ada.
Sampai suatu hari, di kai kecil dekat kampus lama saya melihatnya. Rama duduk sendirian membaca buku. Saya mendekat, tangan gemetar. Rama, bisik saya. Dia menoleh, wajahnya pucat. Ardi, bagaimana kamu di sini? Kami duduk berhadapan, cerita mengalir. Rama bilang dia pergi karena takut. Saya cinta Mas, tapi saya takut. Keluarga saya, masyarakat. Mereka tak akan terima. Saya tak mau Mas menderita karena saya. Saya pegang tangannya. Saya juga cinta kamu, Rama. Sejak dalam kegelapan sampai sekarang. Kita bisa hadapi bersama. Tapi Rama geleng kepala. Tak semudah itu. Saya pernah hampir bunuh diri karena tekanan ini. Lebih baik saya sendiri. Air mata kami jatuh. Malam itu kami habiskan bersama, bicara sampai pagi. Sentuhan kami penuh kerinduan tapi juga kesedihan. Keesokan harinya, Rama bilang harus pergi lagi. Ini demi kita berdua. Saya tak bisa menahan. Pengkhianatan terasa saat dia pergi lagi, meninggalkan saya dengan janji kosong. Kembali ke Bali, saya hancur. Rama mengkhianati janji kami, pergi lagi tanpa jejak. Saya marah, sedih, campur aduk. Keluarga semakin mendesak nikah, dan saya hampir menyerah. Tapi suatu hari, telepon dari nomor tak dikenal. Suara Rama. Ardi, makan saya. Saya di Jakarta, tapi saya sakit. Bisa kamu datang? Saya langsung berangkat. Di rumah sakit kecil, Rama terbaring lemah, penyakit lama kambuh karena stres. Saya rawat dia seperti dulu dia rawat saya. Di sana, rahasia terungkap. Rama punya tunangan perempuan dulu, dipaksa keluarga, tapi dia tolak dan kabur. Saat merawat saya, dia jatuh cinta, tapi takut kalau saya tahu masa lalunya, takut saya anggap dia penipu. Saya takut Mas tolak saya kalau tahu saya pernah hampir menikah demi keluarga, katanya lemah. Saya peluk dia. Saya tak peduli masa lalu. Yang penting sekarang. Kami bicara panjang tentang cinta kami yang terlarang di mata banyak orang, tentang perjuangan di masyarakat Indonesia yang masih keras. Rama pulih perlahan dan kami putuskan hidup bersama diam-diam di apartemen kecil di Jakarta, jauh dari tekanan keluarga. Tapi konflik datang lagi saat keluarga Rama tahu dan ancam putus hubungan. Keluarga saya juga curiga. Kami hampir putus, Rama bilang lebih baik pisah demi damai. Akhirnya, setelah badai emosi, kami memilih bertahan. Kami pindah ke Bali lagi, hidup sederhana di desa kecil, membantu masyarakat dengan ilmu perawatan Rama dan pengetahuan saya. Keluarga perlahan menerima, meski tak sepenuhnya. Ibu bilang, yang penting kamu bahagia, nak. Rama dan saya hidup bersama, saling merawat seperti dulu. Cinta kami tumbuh lebih kuat, melewati kegelapan, pengkhianatan diri sendiri, dan tekanan dunia. Apakah itu benar dia? Ya, Rama yang merawat saya saat buta, dan kini saya yang merawat hatinya yang terluka. Cinta seperti ini di Indonesia yang penuh tradisi, tak mudah. Tapi kami buktikan dengan kesabaran dan pengertian, cinta bisa menang. Kami tak perlu pengakuan semua orang. Cukup kami berdua, di bawah langit Bali yang biru, saling mencinta dalam diam yang indah. Akhirnya, saya paham, cinta bukan tentang melihat dengan mata, tapi dengan hati. Dan hati saya selamanya milik Rama.